Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ilyasa, NRT 010, Bagas Immanuel, NRT 026, dan saya sendiri Azmi, NRT 027. Di sini kami akan membahas tentang storage encryption atau penyimpanan enkripsi. Di sini ada 5 materi. Yang pertama, definisi sendiri dari storage encryption. Yang kedua, block level encryption. Yang ketiga, file level encryption. Yang keempat, application level encryption. Dan yang kelima, perbedaan dari ketiganya. Oke, baik, langsung masuk saja ke yang pertama, itu tentang definisi storage encryption. Jadi, storage encryption atau enkripsi penyimpanan adalah penggunaan enkripsi atau dekripsi yang di backup dan diarsipkan, baik dalam media transit maupun pada media penyimpanan. Nah, keuntungannya sendiri dari storage encryption dalam SAN atau storage area network adalah memperkuat kinerja jaringan dengan harga yang relatif murah. Beberapa fitur dapat digunakan untuk file individual, folder, atau volume data. Oke, kemudian yang kedua itu langsung masuk ke block level encryption-nya. Jadi block level encryption atau bisa disebut juga dengan full disk encryption atau FDE adalah enkripsi pada level perangkat keras. Nah, FDE sendiri bekerja dengan secara otomatis mengkonversi data pada hard drive menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami oleh siapapun dan tidak memiliki kunci untuk membatalkan konversinya. Jadi itu secara otomatis di hard drive. Dan kalau misalnya orang nggak punya kuncinya, dia nggak bisa membatalkan konversinya. Jadi tanpa kunci autentikasi yang tepat, bahkan jika hard drive sekalipun dilepas dari komputer dan ditaruh di komputer lain, itu tidak dapat diakses, kecuali dia memiliki kuncinya untuk membatalkan konversi tersebut. Nah, keuntungan itu apa? Keuntungan dari FDE adalah tidak memerlukan perhatian khusus dari pengguna akhir setelah ia membuka komputer. Ketika data ditulis, data dienkripsi secara otomatis. Jadi ketika kita nulis datanya itu otomatis terenkripsi. Kemudian kalau kita membaca datanya otomatis didekripsi. Jadi karena semua yang ada di hard drive itu terenkripsi, termasuk sistem operasinya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan FDE adalah proses enkripsi atau dekripsi dapat memperlambat waktu akses data, terutama ketika memori virtual sedang banyak diakses. Ini bisa menyebabkan lag atau hang di laptop dan lain-lain. Oke, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya file system level encryption. File encryption adalah suatu proses pengenkripsian individual file secara individu pada suatu media penyimpanan dan memperbolehkan atau memanage akses ke data yang terenkripsi tersebut hanya setelah autentikasi yang benar diberikan. Lalu ada folder encryption. Folder encryption mirip dengan file encryption, hanya saja dia memanage individual folder daripada file. Di dalam folder ini sendiri bisa terdapat file-file lain yang mana apabila foldernya terdekripsi maka file tersebut dapat diakses. Walaupun folder encryption dan virtual disk encryption terdengar sama, keduanya folder dan container digunakan untuk menyimpan dan memproteksi beberapa file. Tapi ada perbedaannya. Virtual disk encryption yang mana merupakan container, merupakan file yang opaque, yang artinya tidak ada yang bisa melihat apa isinya, apa foldernya yang di dalam kontainernya sampai kontainer tersebut didekripsi. Sedangkan file atau folder encryption itu transparan. Artinya semua orang yang memiliki akses ke dalam file sistem tersebut dapat melihat nama dan juga mungkin metadata lainnya, termasuk file dan folder di dalam folder yang terenkripsi tersebut, jika mereka tidak diproteksi melalui OS Access Control Features.
File dan folder encryption digunakan dalam semua jenis penyimpanan untuk perangkat-perangkat end user. Implementation. File atau folder encryption dapat diimplementasikan di menggunakan beberapa cara, termasuk melalui driver, service, dan application. Ketika seorang user mencoba untuk membuka file yang terenkripsi, maka softwarenya akan membutuhkan user untuk terautentikasi terlebih dahulu. Apabila berhasil, maka softwarenya akan otomatis mendekripsi file yang dipilih. Dikarenakan ia hanya mendekripsi satu file dalam satu waktu, maka performance impact-nya itu minimal. File atau folder encryption itu biasanya digunakan pada user data file seperti dokumen word processing dan juga spreadsheet. File atau folder encryption solution dapat juga kadangkala mengenkripsi swap files, tapi jarang dapat mengenkripsi OS executable atau hibernation file. Karakteristik dari file or folder encryption yaitu pertama, typical platform supported. Dia mensupport semua jenis device yang digunakan oleh end user. Lalu data protected by encryption, dia memproteksi individual file atau folder yang dipilih oleh user. Memitigasi ancaman dapat berupa kehilangan maupun pencurian dari device. Ya, memitigasi OS dan application layer threat seperti malware dan insider threat. Kadangkala memitigasi, kadangkala tidak. Lalu potensial impact pada data tersebut apabila softwarenya solusinya gagal, maka kehilangan akses ke semua protected file atau folder. Lalu portability dari informasi yang dienkripsi seringkali portable. Banyak file atau folder encryption yang banyak produk file atau folder encryption yang menawarkan beberapa opsi dalam memilih file mana atau folder mana yang harus dienkripsi, dan dia juga memberikan role pada user dalam memilih solusinya, seperti mengaktifkan secara manual enkripsi pada setiap file baru atau folder yang memerlukan proteksi. Juga menghafal remember untuk menyimpan file dan folder di dalam lokasi yang benar dan tidak melakukan hal yang berbeda karena file dan folder akan dienkripsi secara otomatis. Beberapa opsi yang seringkali ada dapat berupa yaitu bergantung pada user untuk memilih mana file dan folder yang akan diproteksi. Lalu secara otomatis mengenkripsi konten dari folder yang digunakan oleh administrator. Lalu ada juga secara otomatis mengenkripsi beberapa tipe dari file, seperti file-file yang memiliki ekstensi khusus. Lalu juga mengenkripsi
semua file yang ditulis di suatu aplikasi. Contohnya yaitu word processing dokumen, word processing ya, dan juga aplikasi-aplikasi untuk semacam itu. Lalu juga secara otomatis mengenkripsi semua data file untuk particular user. Jadi satu user dengan user lain memiliki file yang dienkripsi, file yang file masing-masing yang dapat dienkripsi. Lalu juga ada beberapa aplikasi seperti file compression utility, yaitu utility yang digunakan untuk mengkompresi suatu file, dan juga Office Productivity Suite, yaitu beberapa aplikasi yang digunakan untuk pekerjaan di Office yang menawarkan limited yaitu limited file or folder encryption, jadi secara terbatas. Aplikasi seperti itu biasanya digunakan secara dependent pada user untuk menjamin bahwa file-file yang dibutuhkan terenkripsi. Dan juga aplikasi seperti ini seringkali tidak di-manage secara sentral, yang mana dapat mempersulit key management dan aspek lain dalam memanage penggunaan dari fitur file atau folder encryption tersebut. Lalu juga protection provided by file or folder encryption. Jadi keamanan yang diberikan oleh file atau folder encryption. File folder encryption memproteksi konten dari file-file yang dienkripsi, termasuk file dalam folder yang dienkripsi, sampai user memberikan autentikasi untuk file atau folder. Apabila single sign-on digunakan, ini artinya file akan diproteksi hanya sampai user masuk ke dalam device tersebut. Apabila single sign-on tidak digunakan, maka proteksi akan biasanya diberikan sampai user mengautentikasi pada software tersebut untuk memberikan akses ke file atau folder tersebut. File folder encryption tidak memberikan proteksi untuk data di luar file atau folder yang diproteksi, termasuk swap dan hibernation file yang dapat mengandung konten dari file-file yang tidak dienkripsi, yang mana berada di dalam memori. Lalu file dan folder encryption, software file dan folder encryption juga tidak dapat memproteksi kerahasiaan dari nama file dan metadata file lainnya, yang mana dapat memberikan informasi yang berharga pada penyerang, seperti contohnya file yang dinamai dengan social security number. Lalu consideration and trade-off untuk file atau folder encryption, konsiderasi dan juga trade-off yang harus dilihat adalah setiap data yang dipilih harus di-manage. Lalu kehilangan akses
atau kredensial untuk autentikasi atau kuncinya ber, dapat mengakibatkan kehilangan pada data di dalam file tersebut, namun hanya di dalam file tersebut. Lalu membutuhkan manual manajemen secara manual untuk memastikan bahwa data yang dipilih tersebut terenkripsi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Immanuel, NHP 26. Melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu storage encryption. Yang pertama yang sudah encryption dan file encryption. Saya kebagian menjelaskan yaitu application level encryption. Jadi apa itu application level encryption? Application level encryption itu suatu lingkup enkripsi di mana hanya berdasarkan aplikasi, sehingga aplikasi A dan aplikasi B memiliki metode enkripsi yang berbeda. Nah, untuk application level interface, application level encryption sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang antara lain information used by the application is encrypted based on the application capabilities. Jadi seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, karena application level encryption ini hanya ada pada suatu aplikasi, sehingga metode enkripsi itu sendiri tergantung dari aplikasi itu sendiri. Sehingga kekuatan atau proses enkripsinya itu sendiri dilakukan oleh aplikasi itu sendiri. Jadi based on the application capability. Kemudian yang kedua ada only data managed by the application is encrypted. Kembali lagi karena kita membahas tentang application level encryption, sehingga data yang di-manage oleh aplikasi itu saja yang dienkripsi. Jadi data di luar aplikasi itu tidak lagi dienkripsi. Kemudian selanjutnya adalah user and application administration must understand the scope of the data the application encrypts. Kurang lebih sama seperti sebelumnya. User and application administration, jadi user dan administrasinya harus mengetahui selingkup mana aja data yang dienkripsi oleh aplikasi ini sendiri. Jadi data-data yang di luar dari aplikasi ini tidaklah dienkripsi. Kemudian adalah the data extracted from the application may not be encrypted. Jadi setelah data yang ada di database dienkripsi, ketika kita melakukan ekstrak untuk ditujukan kepada user, datanya itu tidak lagi dienkripsi. Apalagi jika kita sudah keluar dan kita ambil data tersebut dari aplikasi itu sendiri. Setelah data itu diambil dari aplikasi, maka data itu tidak lagi terenkripsi. Mungkin tersebut merupakan karakteristik dari application level encryption. Tetapi application level encryption sendiri juga memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah data tetap terjaga keamanannya meskipun seseorang berhasil mendapatkan hardware tempat data Anda tersimpan. Jadi misal web Anda host di suatu cloud service. Cloud service sendiri kan memiliki suatu database, nggak tahu di mana. Tapi misalkan ada seseorang yang berhasil masuk ke tempat database Anda tersimpan secara fisik ya, masuk ke gedungnya, mengambil drive Anda atau mengcopy drive Anda, kemudian mendapatkan datanya. Pada application level encryption ini, data yang didapatkan itu data yang rusak atau data yang sudah dienkripsi. Hal ini terjadi karena semua data yang kita masukkan ke dalam database itu sudah dienkripsi terlebih dahulu. Kemudian ada metode lagi, yaitu data selalu tersimpan dalam encrypted. Ya seperti yang sebelumnya tadi, semua data yang dimasukkan dan dikeluarkan itu dienkrip dan didekrip. Nah, tadi itu keuntungannya, tapi kan ada kerugiannya. Karena tadi kita sudah bicara tentang data yang diambil itu harus dienkrip dan dekrip, maka kerugian pertama adalah maintenance, cost, dan complexity. Karena data yang diambil adalah harus dienkrip dan kemudian didekrip lagi untuk dibaca, kita harus memiliki key. Nah, kita harus sangat menjaga key ini, karena jika key ini jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi semua data Anda terbeberkan. Oleh karena itu,
kita juga harus punya cara untuk menyimpan kini. Sebenarnya sudah banyak software-software di luar yang bisa membantu Anda untuk menyimpan kini. Tapi kembali lagi, hal itu juga akan mengeluarkan Anda uang. Kemudian juga ada complexity. Kenapa complexity? Kenapa lebih kompleks? Karena proses enkripsi dan proses dekripsi sebelum kita memasukkan data dan mengambil data itu memakan resource dari komputer kita sehingga bisa menjadi lebih lama dan juga memakan resource dari komputer kita. Kemudian karena semua data pada database tersebut dienkripsi, kita tidak lagi bisa melakukan filter atau sort by dari data yang kita mau. Hal ini dikarenakan terdapat suatu metode enkripsi yang pada umumnya sekarang digunakan untuk application level encryption, di mana data yang sama dienkripsi maka akan menghasilkan data yang berbeda-beda, menghasilkan hash value yang berbeda-beda, encryption value yang encryption text yang berbeda-beda. Akan tetapi bila di-decrypt hanya menjadi yang sama. Hal ini membuat mencari data pada database lebih rumit. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai application level encryption. Ini merupakan berikut adalah kedua site yang saya gunakan sebagai referensi. Terima kasih.